Jadi dulu waktu 2016 ada pengantin yang besoknya akan mau menikah, yang kesenggol kereta sampai mental, sampai semuanya pada pisah-pisah badannya. Di rel yang mati, ya itu mah nyamperin saya, cuman ya saya lihat jelas itu si kakinya itu sejengkal dari tanah, nggak ngelangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat MM, Sobat Malam Mencekam, kembali kita bertemu di channel Malam Mencekam, tentunya yang menyajikan cerita-cerita horor, mistis dan menyeramkan. Pada malam hari ini saya berada di daerah Bebedahan, Gede Bage, Kota Bandung, di palang pintu perlintasan kereta api. Malam hari ini saya sudah ditemani oleh Yuda Maulana. Yuda Maulana adalah seorang penjaga portal kereta api atau palang pintu kereta api sejak tahun 2016. Nah, pada malam hari ini Kang Yuda ini akan bercerita kepada kita semua tentang kejadian menyeramkan yang terjadi pada masa Kang Yuda bekerja. Oke, Sobat Malam Mencekam, sebelum kita menuju ke Kang Yuda, jangan lupa jika Anda memiliki cerita yang menyeramkan, horor, silahkan kirimkan ke Gmail kami malammencekamstory@gmail.com. Baik, kita langsung ke Kang Yuda. Assalamualaikum Kang Yuda. Waalaikumsalam. Sehat Kang Yuda? Sehat. Gimana nih aktivitasnya sehari-hari, apa saja selain menjaga palang pintu ini? Menjaga palang pintu doang. Oh, itu aja, Iya. nggak ada kesibukan yang Nggak ada lainnya. lagi. Itu Kang Yuda kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau jaga pagi dari jam 6 sampai jam 12. Kalau bagian siang dari jam 12 sampai jam 6. Shift-shiftan ya? Iya. Ganti-gantian gitu. Tiap hari itu Kang Yuda? Tiap hari. Tiap hari ya. Oke Kang Yuda, silahkan ceritakan kisahnya kepada kami. Jadi dulu waktu 2016 ada pengantin yang besoknya akan mau menikah, yang kesenggol kereta sampai mental, sampai semuanya pada pisah-pisah badannya. Terus yang kedua 2017 ada nenek-nenek yang serempet sampai otaknya pada buyar semuanya. 2018 ada kakek-kakek yang bunuh diri, terus kepalanya sampai pisah sama badan-badannya. Terus 2019 ada anak-anak yang lagi main layangan, terus kelindas kereta sampai badannya belah dua. Jadi hampir setiap tahun ya terjadi kecelakaannya. Bisa diceritakan nggak satu-satu Kang Yuda, kejadiannya seperti apa yang pengantin itu? Jadi waktu mau melintas ke palang pintu kereta ini nggak lihat-lihat dulu, jadi pakai headset deh. Terus ke senggol kereta. Jadi warga di sini udah sering lihat semua korban yang di sini suka gentayangan lah gitu. Ke warga-warga ketok-ketok pintu minta tolong. Jadi setiap ada yang celaka pasti semuanya gitu. Di 2017 ada nenek-nenek yang melintas ke rel kereta api, nggak lihat kanan kiri dulu, langsung melintas saja, lalu ke senggol sampai si otak-otaknya itu keluar semuanya. Dan itu juga gentayangan ke warga, minta disempurnakan, minta dicariin. Setiap malam suka merasa terganggu aja gitu. Terus dilanjut sama 2018 ada seorang kakek-kakek
Terus dia bunuh diri yang sampai kepalanya lepas, badannya pisah-pisah, kaki semuanya itu gentayangan, tapi gentayangannya kepala doang. Terbang-terbang ke warga, ganggu 2019 anak kecil yang lagi main layang-layang, dia ke tabrak kereta lalu perutnya belah dua. Terus masih sama gentayangan sama yang lain juga. Terus sering jahil, sering ngebutain yang mau lewat ke rel kereta api. Jadi buat ada teman lah gitu. Sobat Malam Mencekam, itu tadi cerita asli dari Kang Yuda yang benar-benar merasakan atau menyaksikan kejadian-kejadian tragedi para korban yang melintas di rel kereta bebedah ini. Baik, kalau tadi Kang Yuda sudah menceritakan kisahnya, saya akan mencoba mengundang satu lagi narasumber yang akan bercerita. Kita akan tahu nanti ceritanya apa saja. Kita langsung undang Kang Roha. Terima kasih Kang Yuda ceritanya. Nanti kita undang ke penelusuran ya, untuk di channel kita yang lainnya, di channel Melihat Malam. Nanti Kang Yuda ikut kita ya, untuk menunjukkan di mana tempat kejadiannya. Oke, Sobat Malam Mencekam, jangan lupa nanti cerita penelusurannya akan ada di channel Melihat Malam. Jadi setelah menyaksikan ini, kami tunggu Anda di channel Melihat Malam untuk menonton penelusurannya. Baik, terima kasih. Sobat Malam Mencekam, sudah hadir di depan kita Kang Roha. Beliau adalah warga sekitar di daerah Bebedah ini. Assalamualaikum Kang Roha. Waalaikumsalam, Pak. Kang Roha, kegiatan sehari-hari apa nih? Saya bekerja di proyek double track ini, Pak. Oh, double track rel kereta api ini yang belum beroperasi ini. Oke. Kang Roha pernah mengalami atau melihat kejadian menyeramkan nggak selama Kang Roha ikut proyek ini? Kalau kejadian sih enggak sih, cuman saya ngerasa ada yang beda gitu. Tapi kalau sewaktu saya nongkrong di tengah malam, di malam hari lah, pas di rel yang mati ini, suka ada kejadian. Bisa diceritakan? Ya, waktu itu saya lagi nongkrong sama teman-teman, dan kebetulan teman-teman lagi pada ke warung, tinggal saya sendiri. Saya merasa ada yang megang pundak saya, Pak. Dan coba saya nggak goyang, nggak ngelihat, cuman habis itu saya ngelihat ke pinggir nggak ada itu. Ya udah, saya ngambil yang terang dulu, udah gelap di situ. Nunggu teman-teman. Pas datang teman-teman, nggak taunya teman perempuan saya ada yang kesurupan. Dia mengaku ya korban dulu ketabrak di situlah. Ya cuman saya takutnya dia pura-pura. Ketika saya ditanyain kepada orang tua saya, nenek saya disebutin nama dia lah, dia nyebutin namanya. Ternyata benar bahwa dia itu korban gitu, Pak. Saya nggak ambil pusing lah. Terus kejadian yang kemarin lah, pas ada korban yang bunuh diri, si korban itu di pagi hari itu sempat ngobrol sama saya gitu. Cuman ya dia bilangnya butuh kerjaan gini itulah, sedangkan saya kan diajak orang juga, saya gak bisa ngemasukin kerja. Katanya dia orang Cirebon, diusir sama istrinya di Garut, suruh ke Bandung merantau. Ya saya gak bisa ngambil keputusan, saya juga diajak orang gitu. Ya udah, saya kerja. Habis itu saya gak tahu bahwa dia bunuh diri tempat nongkrongan saya. Waktu saya beres maghrib, saya nongkrong di situ, nungguin teman-teman. Kok gak ada teman-teman, pada kemana? Itu. Saya gak tahu posisinya kalau di situ udah ada kejadian bunuh diri. Cuman gak lama dari situ, saya mencium bau anyir, Pak, bau amis darah, sama angin lah sedikit dingin gitu. Ya mungkin perasaan
saya positif di situ. Ya, agak lama dari itu ada kereta lewat dari barat ke timur. Si kepalanya itu ngegelinding pinggir saya. Kirain saya klesek, Pak. Gitar sendiri sambil nungguin teman-teman. Udah mungkin jam 9-an waktu itu. Taunya dia muncul di pinggir saya yang tanpa kepala itu, Pak. Ya otomatis saya shock gitu. Saya lari, gitar disimpan sama saya tuh. Saya bilang pada ya mungkin warga sinilah, ke tetangga saya bilang disusul sama dia. Nyatanya waktu disusul udah gak ada gitu. Dari situlah saya tahu bahwa paginya itu ada tragedi di situ. Ya mungkin Di tahun berapa? itu tahun 2019-an. Terus yang di sini yang di perlintasan, Pak. Saya itu waktu nongkrong di benteng juga lah, di rel yang mati. Ya itu mah nyamperin saya. Cuman ya saya lihat jelas itu si kakinya itu sejengkal dari tanah itu, nggak ngelangkah. Ya saya kuat-kuatin, pas mau lari nggak bisa, terpaku diam kayak patung itu. Sampai akhirnya ya saya gak sadar lah. Kata paman saya, kalau dibilang kesurupan enggak sih, cuman tidur sih, gak tahu gimana. Terus saya sama nenek saya dimarahin gitu, jangan main di rel. Di rel banyak yang enggak. Ya mungkin udah biasa kali ya bagi saya mah, Pak, ngelihat yang kayak gitu itu udah enggak. Ini cuman ini berbagi cerita aja. Ya, kejadian yang paling mencekam itu yang tadi kepala ya. Oh iya, yang kepala sama yang nyamperin yang nggak napak itu, Pak. Saya mau tanya gini, berarti warga-warga di sini sering diganggu dong kalau gitu? Ya, pernah ada satu kejadian yang tertabrak di pintu rel sama yang bunuh diri itu. Dia nanyain bagian tubuhnya ke warga, mengetuk-ngetuk pintu ke warga. Cuman katanya itu juga kata korban gitu, kata yang digedornya. Saya agak terlalu menanggapi, mungkin gimana sih? Kalau saya cuek sih kalau yang kayak gitu, Pak. Udah agak asing lagi sih. Masing-masing aja. Hampir semua warga setiap habis kejadian selalu didatangi ya dengan. Ya, rumah-rumah tertentu yang dekat kejadian. Ini berarti. Ya, yang ini kadang ke sana. Ya ada yang nanyain kaki, ada yang nanyain terus potongan tubuhnya, yang nanyain jari gitu. Yang terakhir itu yang kepala buntung itu minta dikuburin kepalanya. Kejadian udah 3 bulan dari kejadian itu dia datang lagi ke rumah warga, minta tolong buat dikuburin kepalanya. Kepalanya belum dikuburin. Belum diketemukan. Ya, belum sempurna kalau kata saya. Sampai dengan saat ini masih begitu, Kang Roha? Ya masih, kadang hari-hari tertentu kayak malam Jumat Kliwon, malam Selasa. Kalau malam-malam biasa ya biasa sih, nggak ada ini, kecuali kalau udah kejadian malamnya ada gitu. Kecelakaan selalu terjadi siangnya? Iya, siang. Itu kenapa kalau malam kok hampir nggak ada ya? Ya mungkin kalau malam aktivitas kereta itu lengah, jedanya waktunya lama. Mungkin paling padat itu pagi sampai siang. Ya waktu aktivitas lah, aktivitas kegiatan sehari-hari lah. Padahal palang pintu sudah dijaga ya? Iya. Tetap aja kecolongan? Iya, kecolongan. Mungkin yang jaganya lengah, atau yang si pengendaranya itu memakai headset. Kan yang kemarin kita berak di palang itu pakai headset dia, Pak. Dipakai musik full gitu. Jadi gak kedengeran kalau ada kereta tuh. Bahkan yang jaga itu udah bilang stop, dia maju terus. Salah juga korbannya sih. Bukan salah yang jaga gitu. Di sebelah sana ada jembatan ya, terowongan itu katanya sangat horor ya di situ. Iya. Pernah dengar kejadian apa sih? Banyak sih, Pak. Ada yang tukang sate diganggu lari gitu. Kalau kejadian yang dialamin saya itu di sana itu si motor itu berhenti sendiri, mati sendiri pas tengah-tengah, Pak. Terus ada satu sosok itu yang nyamperin. Cuman waktu itu kalau kata Sundanya mas,
oh iya turunan urang cik atuh punten-punten kanu jadi kolote. Ya saya gak tahu bahwa dia leluhur saya Pak, ya mungkin saya juga gak tahu sih istilahnya. Ya saya jawab, ya ntar mah saya permisi dulu. Ya sosoknya nenek-nenek kalau gak salah waktu itu yang nyamperin itu. Tapi alhamdulillah cuman satu kali itu aja kalau di terowongan saya mah. Gak ada lagi kejadian-kejadian lagi. Banyaknya ya di sini di rel yang korban-korban itu. Nah, ada yang bunuh diri, itu dengar ceritanya. Oh dengar. Kenapa itu? Ya mungkin dia tuh banyak pikiran Bang. Kalau makhluk goib itu suka sama orang yang banyak pikiran, itu suka ngehasut apa. Makanya kalau saran saya, kalau lagi banyak pikiran, kalau lagi stres gimana, jangan coba-coba jalan di rel aja. Alasannya ya itu suka gak kedengeran, kereta gak tahu ditutupin sama apa gitu keluhan itu. Nah mungkin itu bisa disebut itulah. Gitu ya. Kalau mobil melintas sering apa pernah kejadian mati pas di rel kereta? Oh mobil belum ada mobil, Belum, cuman ya? motor ya. Oh, kebanyakannya motor. Motor banyak. Yang pengantin itu pernah dengar? Ya yang ketabrak di palang pintu yang pakai headset. Itu pengantin. Iya pengantin. Baru bubar pernikahan atau gimana pengantinnya? Udah nikah lagi bangun rumah kayaknya waktu itu. Ya dia lagi bangun rumah, ya mungkin dia mau bagiin gaji, mungkin gak tahu udah sama diperiksa sama polisi itu di dalam saku, di dalam dompet itu banyak uang sama nota-nota pegawai gaji. Cuman yang jadi masalahnya bagi dia itu, dia bawa bungkusan nasi itu dibuang sama polisi itu. Dia ke rumah warga itu dia nanyain nasi itu. Oh, cuma Ya. perkara nasi dia sampai ke situ. Kalau kata orang tua dulu mah gak boleh ada yang dibuang lah, bawaan dia itu gak boleh ada yang pisah dari dia itu. Pasti ditagih gitu. Itu dua-duanya meninggal di tempatnya. Nggak, yang lakinya doang Pak. Sendiri dia. Sendiri posisinya. Oh, sendiri, saya pikir berdua tadi ya. Kalau yang berdua itu di terowongan sana Nah, Pak. itu yang mana? Itu cerita yang mana? Itu yang pengantin lagi iring-iringan serahan, mobilnya guling, kalau ngeguling ke bawah kan dari atas ke bawah itu lumayan, meninggal dua-duanya, ngehantem benteng. Bukan tertabrak kereta. Kalau yang tertabrak kita ya pengantin satu yang itu. Nah, setelah kejadian pengantin yang mobilnya terbalik itu, kejadian apa setelah itu? Ya sama, suka muncul gak tahu nanyain apa, ngegedornya ke warga sana itu mah, bukan ke sini. Kalau yang kesini mah yang bunuh diri, yang di perlintasan, terus yang bunuh diri di sini sekitaran sini, di sebelah barat, sebelah timur perlintasan, yang dari timur terseret ke barat, terseret hampir 200 meteran lah. Jauh juga ya. Wah udah, kalau yang itu mah udah gak bener-bener hancur tuh, bener-bener hancur Pak. Malahan saya lihat sendiri jenazahnya itu, jasadnya. Wah itu mah. Yang terakhir, yang terbaru tahun berapa kejadian? Kemarin ada cewek yang mau bunuh diri, keburu ada yang narik gitu, disuruh pulang lah. Ada yang mau bunuh diri di jembatan itu. Terowongannya di bawah, ada yang lewat, terus juga ada motor yang lewat, ditarik lah sama pemotor itu. Kereta Selamat sudah dia. dekat. Iya, udah dipanggil-panggil, udah ditimpuk pakai apa, dia tetap di tengah jalan, tengah rel gitu. Si pemotor itu turun langsung ditarik gitu. Ya, akhirnya dia laporan ke warga, sama warga ya laporan ke polsek depan, ya dia dianterin pulang. Ditanyain masalahnya apa. Punya masalah. Ya dia katanya hubungan asmara kalau ceritanya ke saya itu. Cuma saya kurang takut kalau nggak dilaporin, takut bunuh diri lagi, ke tengah lagi takutnya.
Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ke para penonton nih? Ya mungkin buat yang nonton, kalau lagi banyak masalah, kalau lagi banyak problem, jangan berani-berani jalan di tengah rel lah. Karena kejadian mayoritasnya ya banyak pikiran, terus alasannya gak kedengeran, inilah itulah. Mungkin makhluk yang kayak gitu seneng gitu sama orang yang banyak pikiran itu, bisa dihasutnya lebih gampang. Ya. Jadi dibanding dengan perlintasan kereta yang lainnya, ini mungkin lebih berbahaya ya, Iya, lebih banyak. karena memakan korban hampir di setiap tahun. Ya, Dan korbannya pun meninggal dengan cara yang tidak wajar ya. tragis. Setelah meninggal, menanyakan kepada warga-warga sekitar tentang keberadaan anggota tubuhnya yang hilang ya, jadi begitu. Itu sampai sekarang masih ya Kang Roha ya? Masih, jadi udah dianggap tradisi mungkin ya. Kalau sehari udah kejadian itu pasti ada cerita dari warga gitu. Wah, ini malam ini gendor, ini nanyain ini gitu. Ya mungkin wallahu alam saya nggak lihat langsung gitu. Ya mungkin parno dia gitu, halu dia gitu, mungkin. Baik, sobat Malam Mencekam, itulah kisah yang diceritakan oleh Kang Roha. Banyak yang harus kita sikapi dari cerita Kang Roha ini, membawa manfaat untuk kita agar lebih berhati-hati ya untuk para pengendara yang melintas jalur kereta, apalagi di wilayah. Bedahan, gede bagi. Dan sobat Malam Mencekam, jangan lupa untuk menyaksikan penelusuran kami di rel kereta Bebedahan Gede Bage bersama Abah Japar, Ki Jamrong, dan Siti. Kami akan menelusuri kejadian-kejadian yang menimpa para korban di sini. Kita akan adakan sedikit mediasi dengan mereka nantinya. Baik, begitu saja. Terima kasih Kang Roha atas ceritanya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.